Atap yang sudah rapuh dan bocor gentengnya itu aku tutup dulu dengan banner ini ya. Rangkanya juga sudah pada rapuh, termasuk gentengnya juga. Kesempatan waktu luang ini untuk memperbaiki atau renovasi, dan ini juga pengalaman pertama aku pasang atap seperti ini. Konten yang sudah aku buat dan masih sedikit produk yang aku simpan di etalase toko. Hello everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan aku. Pada kesempatan kali ini aku mau berbagi cerita melanjutkan aktivitas di rumah, yaitu memperbaiki atap rumah yang sudah rapuh ya teman-teman, dan menggantinya dengan atap fiber ya. Seperti apa pengerjaannya dan bagaimana hasilnya, tonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai pengerjaannya. Atap yang sudah rapuh dan bocor gentengnya itu aku tutup dulu dengan banner ini ya teman-teman, karena memang sebelumnya aku nunggu dulu gajian dari YouTube untuk membeli bahan atapnya berupa fiber, biar nantinya tempat ini tidak kebocoran lagi untuk tempat ngadem atau untuk tempat berkumpul bersama sanak famili ketika lebaran nanti. Di sini soalnya masih sering hujan teman-teman, sehingga beberapa aktivitas tertunda, terutama aktivitas panen padi yang kemarin sudah tayang ya teman-teman. Dan rencananya memang tempat ini sebagai studio aku untuk berkarya di YouTube, dan juga untuk aktivitas di kehidupan nyata ya teman-teman. Kedepannya seperti apa dan bagaimana, ikuti aja ceritaku di channel ini. Nah, ini pengambilan genteng atap yang sudah bocor dan rapuh. Jadi diambil dulu gentengnya yang masih menempel, biar nantinya sekalian diganti. Karena rangkanya juga sudah pada rapuh, termasuk gentengnya juga sudah mulai kropos. Bagian juga sebenarnya sudah pada jatuh dan dibiarkan begitu saja. Kalau terus dibiarkan tentu malah bakal roboh. Seperti yang sebelumnya aku sampaikan, sebenarnya bukan dibiarkan begitu saja, karena kesibukan aktivitas orang tua hanya tinggal berdua di rumah, jadi tidak sempat juga untuk merapihkannya. Dan aku juga baru tinggal lagi bersama orang tua, jadi selama ini bukan berarti tidak memperhatikan kondisi rumah ya teman-teman. Dan berhubung aku juga belum kerja formal yang setiap hari harus aktivitas bekerja, jadi aku gunakan kesempatan waktu luang ini untuk memperbaiki atau renovasi beberapa bagian rumah yang sudah rapuh seperti ini, dengan kemampuan yang aku miliki dan juga biaya yang semampunya ada. Karena kalau dibangun ulang atau dibangun permanen itu membutuhkan biaya yang cukup banyak sekali teman-teman. Untuk itulah aku berusaha untuk menabung dari penghasilan di YouTube maupun penghasilan dari kehidupan aktivitas bekerja sehari-hari.
Harapannya tentu di tahun ini aku bisa mengumpulkan biaya yang cukup untuk membangun ulang. Tetapi nggak besar ya teman-teman, secukupnya aja untuk tinggal bertiga bersama orang tua. Yang penting sudah permanen dan tertata rapi, sehingga nantinya sisa space yang dibongkar untuk dijadikan tempat beraktivitas. Kalaupun nanti saudara kandung mau membuat rumah di sini juga sudah tersedia tempat dan tidak repot lagi untuk menyiapkan lahannya. Oh ya teman-teman, untuk benteng ini sebagian sudah rapuh, jadi ada yang aku langsung buang dan ada juga yang memang diperuntukkan kembali. Yang dibuang juga itu untuk tanah yang becek, yang kurang subur, nantinya biar tidak lengket ketika hujan. Tanah yang di rumah itu cukup lengket kalau musim hujan tiba. Beberapa tanaman yang aku coba tanam di sini juga belum maksimal pertumbuhannya. Nantinya setelah selesai berberes rumah, insya Allah aku mau coba tanam beberapa tanaman yang biasa ditanam umumnya seperti kangkung, bayam, caisim, pakcoy, tomat, cabai dan sebagainya. Aku udah coba untuk hidroponik, pertumbuhannya bagus, tetapi untuk di tanah itu belum sepenuhnya maksimal karena sebelumnya kurang cahaya matahari juga, dan seperti yang aku sampaikan sebelumnya, tanahnya juga tidak begitu subur. Kalau di rumah itu yang tumbuh produktif seperti pisang, terus jeruk, ada di depan rumah tumbuh subur itu malah dan berbuah lebat. Terus pohon kelapa juga buahnya produktif seperti yang sebelumnya aku pindahkan, itu juga cepat pertumbuhannya. Ada juga pohon rambutan, terus pohon duku, petai, juga pohon kecapi. Kebanyakan umumnya yang tumbuh di sini itu pohon buah lokal. Untuk pohon durian sendiri belum ada yang tumbuh produktif. Udah pernah nyoba tanam sampai berbuah tapi tidak sampai panen karena pohonnya itu terkena penyakit kemudian mati. Jadi si buahnya itu belum sampai besar. Nah, ini bagian dari rangka atap yang sudah rapuh ya teman-teman, dibuang dulu dan nantinya mau aku ganti dengan rangka yang baru sebagai penopang atap fiber transparan. Kalau teman-teman umumnya sering menonton konten hidup di desa yang penuh dengan kesederhanaan, terus kenyamanan, itu sebenarnya belum tentu demikian teman-teman. Karena yang aku rasakan selama tinggal di desa ya seperti ini. Realitanya seperti yang sering aku share di channel ini. Makanya aku lebih fokus ke hal-hal yang sifatnya produktif untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada ketika kita hidup di desa. Tidak semua realita yang kita lihat di sosial media itu seperti yang kita lihat teman-teman. Kadang lingkungan juga tidak mendukung, terkadang untuk memaksimalkan sesuatu hal yang kita bisa juga terkendala berbagai hal, entah itu transportasi, entah itu kondisi pasar untuk kita berjualan produk yang tidak
mudah diserap oleh pasar yang ada di lingkungan kita. Karena kita tentu tahu bahwa di desa itu harga murah-murah, apalagi ketika kita menjual produk yang tidak umum di desa. Dan tentunya juga persaingan dengan banyaknya pasar online. Kalau kita tidak punya pemikiran luas untuk merubah keadaan dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa, tentu akan merasa sulit ketika hidup di desa. Beruntungnya untuk saat ini teknologi sangat berkembang pesat ya teman-teman. Hampir semua orang yang ada di pelosok juga sudah terbiasa mengakses sumber informasi dari internet, terutama penggunaan sosial media. Apalagi beberapa tahun terakhir banyak konten kreator yang tumbuh dari desa, dan bahkan banyak juga yang sudah sukses. Meskipun aku sudah tertinggal, tetapi tidak membuat aku untuk patah semangat mencoba peruntungan untuk mendapatkan penghasilan dari memanfaatkan sosial media. Salah satunya di YouTube sebagai konten kreator pendatang baru. Alhamdulillahnya tidak sampai setahun aku konten di YouTube sudah monetisasi, dan 1 tahun pertama cukup berat ya teman-teman untuk bisa dapat gajian atau penghasilan dari YouTube. Karena pas melihat nilai dari setiap konten yang diupload itu sangat miris sekali teman-teman, tapi tidak membuat aku diam. Jadi aku juga mempelajari, mencari informasi bagaimana untuk meningkatkan penghasilannya. Dan alhamdulillah salah satunya dari affiliate produk toko online dapat juga. Terus ada juga pesanan dari konten membuat sumur itu. Aku membuat mata bor sumur untuk membuat sumur bor yang sebelumnya aku sudah upload videonya ya teman-teman. Nah ini teman-teman atap fiber transparan yang mau aku pasang seperti ini teman-teman. Cukup sulit memang untuk memasangnya ya teman-teman, karena mengerjakannya sendiri. Dan ini juga pengalaman pertama aku pasang atap seperti ini. Jadi aku kerjakan secara bertahap, dan kadang sebelum mengerjakannya juga aku lihat dulu dari konten-konten orang lain di YouTube. Sama seperti ketika aku mengerjakan membuat sumur bor manual, itu juga aku dapat inspirasi dari konten di YouTube teman-teman. Nah ini teman-teman untuk paku dilapisi dulu dengan karet ya, biar nantinya tidak bocor saat hujan. Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, tempat ini tuh untuk aku berkreasi teman-teman. Salah satunya aku kedepannya mau membuat produk untuk jualan di toko online. Potensi yang ada di desa, salah satunya bisa kompos, terus bibit tanaman dan lain sebagainya. Dan aku juga udah mulai merambah ke sosial media yang lain. Aku udah membuat sosial media pribadi seperti TikTok, Instagram, dan Facebook untuk mengembangkan potensi
ketika hidup di desa. Silahkan teman-teman follow, linknya ada di profil aku, juga toko online yang sudah aku buat, dan masih sedikit produk yang aku simpan di etalase toko online. Dan alhamdulillah udah ada pemesanan dari produk yang aku jual di toko online. Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk cerita kali ini, renovasi atap rumah yang rapuh. Semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.